8 tahun mengembangkan Aston Group dari 3 hotel menjadi 196. Jadi dalam kurun waktu 8 tahun itu. 8 tahun. Ini satu buku yang saya tulis sebagai hasil dari pengalaman panjang dan di mana ini sangat menarik karena bercerita atau menulis kondisi real yang kita alami. Pernah nggak sih terus Bapak terlintas, ya udah deh saya mau coba bisnis yang lainnya aja gitu, misalnya saya mau coba buka resto atau bisnis lainnya gitu. Hai friends, jadi seneng banget hari ini karena teman ngobrol saya itu adalah seseorang yang sangat luar biasa, terlebih dalam pengembangan hotel karena beliau ini sudah memanage hotel 386 hotel selama 29 tahun. Jadi siapa lagi kalau bukan Bapak Ruben Amor. Halo Bapak. Pagi. Selamat pagi. Jadi seneng banget hari ini, terima kasih atas waktunya. Kalau boleh tahu nih Pak, kenapa awal mula Bapak akhirnya memilih dari sekian banyak bisnis, kenapa akhirnya saya mau bisnisnya di manage hotel gitu? Ya sebenarnya gini ya, dalam hidup kan tidak ada sesuatu yang pasti. Betul. Selalu ada kemungkinan. Betul. Ya. Dan bukan terjebak pada satu situasi, tapi memang karena kondisi pada saat itu yang memaksa saya harus memilih pilihan antara mau berkarir di swasta atau melayani umat. Ya, karena basic saya sebenarnya adalah latar belakang saya sebelumnya adalah saya adalah seorang seminaris. Jadi awalnya sekolah untuk jadi imam, jadi pastor. Cuma dalam perjalanan ada satu dan lain hal, akhirnya ya saya memutuskan untuk melayani orang yang lain, tapi lebih kepada dunia hospitality atau industri perhotelan. Berarti waktu itu kuliahnya memang untuk seminari? Iya, bukan. Jadi sekolah awalnya itu dari seminari menengah, baru lanjut ke seminari tinggi. Tapi saya tidak melanjutkan ke seminari tinggi. Akhirnya saya ambil kuliah. Dan kebetulan kuliah yang saya ambil adalah kuliah perhotelan. Di Jogja. Di Jogja. Jadi awal kuliahnya itu di Jogja, lalu mulai berkarir sana kemari sampai hari ini. Kebetulan saya orang Jogja. Di mana Bapak kalau boleh tahu? Di Jogja itu ada kampus namanya YADAPP, Yayasan Dana Tentara Pelajar. Itu ada di Jalan Timoho. Nah, kebetulan kampus itu baru, dan saya adalah orang angkatan kedua di kampus itu. Berarti memang karena akhirnya memilih untuk di hospitality, untuk melayani. Kalau berarti udah 29 tahun nih Pak, udah lama banget gitu kan? Cukup panjang. Iya, cukup panjang banget. Kalau gitu dalam 29 tahun melayani, apa yang paling berkesan atau momen apa yang paling Bapak ingat gitu? Kalau soal berkesan, hampir semua pekerjaan itu punya nilai tersendiri. Tetapi kalau kita bicara masalah dunia hospitality, terutama hotel, ini satu hal yang sangat menarik. Poin yang menarik sebenarnya adalah karena hanya di hotel kita bisa bertemu dengan siapapun, tanpa batas, tanpa jabatan, tanpa kepentingan. Artinya apa? Dengan semua lapisan kalangan kita bisa bertemu. Ya, karena kita sebagai tuan rumah melayani siapapun yang datang ke hotel. Betul. Jadi tanpa batas, tanpa limit. Sebenarnya itulah poin yang paling penting sebenarnya. Jadi ketika bisnis, poin yang paling penting sebenarnya networking. Ya. Nah ini yang kita bangun. Dari mana kita datang? Nah, jadi sebenarnya dunia hospitality itu adalah dunia yang paling menarik untuk kita bisa berkolaborasi, bisa bertemu, menyapa setiap orang yang datang pada kita sebagai tuan rumah. Nah, itu yang menarik. Yang industri ini kita tidak temukan di dalam industri yang lain. Contoh misalnya ketika kita berada dalam satu sektor properti misalnya, kita nggak mungkin melayani semua orang yang datang. Yang datang adalah kepentingan yang mau beli properti. Betul. Tapi kalau misalkan dia melayani, dia mau menginap, berarti siapanya kita bisa bertemu dengan mereka. Nah bedanya di situ. Sementara hotel sendiri kan sangat kompleks. Ya, kadang orang bilang kenapa harus hotel gitu ya. Nah, hotel ini sebenarnya terdiri dari banyak departemen yang masing-masing itu sangat kompleks pekerjaannya.
Jadi semua departemen itu kita bisa berbangun menjadi satu. Yang dari komplek tadi kita bisa menjadi satu kesatuan yang bisa endingnya adalah melayani para customer sebagai orang bilang customer adalah raja. Betul. Oh oke. Berarti ini kan saya sempat lihat ya untuk profilnya sendiri itu kan udah banyak banget hotelnya. Terus kan Bapak sebagai founder di Adonara ya, betul. Gitu. Berarti ini itu seperti kantor hospitality terus bekerja sama dengan hotel-hotel gitu. Cuman yang mau saya tanyakan nih Pak, hotel itu kan biasanya sudah punya manajemen ya. Nah terus untuk manajemennya hotel sendiri itu bekerja sama dengan Bapak. Nah Bapak ini membantu di bidang apa saja? Jadi begini, sebenarnya ini namanya hotel operator. Jadi hotel operator peran utama adalah membantu atau bekerja sama dengan para pemilik hotel atau para investor hotel untuk menjalankan day-to-day operational hotel itu sendiri. Nah kalau bicara pengalaman ya mungkin sudah lebih dari cukup. Jadi kalau contoh misalnya begini, ibu sebagai pemilik hotel, pada saat mulai membangun hotel kan pasti ada keterbatasan terhadap pengetahuan bagaimana cara bangun. Dengan tanah saya yang katakanlah 1 hektar ini saya bisa dapat apa? Ya kan, ada secara investasinya seperti apa? Nah ini yang perlu diperhitungkan. Tidak semua owner memahami itu. Banyak owner yang merasa punya duit baru mulai melakukan bisnis di hotel. Nah ini yang banyak hal yang perlu dipelajari. Nah tugas kita sebagai hotel operator adalah bagaimana menjadi mitra yang strategis, memberikan pemahaman terhadap hotel owner bahwa peluang untuk menjadi hotel owner atau melakukan bisnis di hotel ini punya potensi sangat besar. Nah ini melalui kajian-kajian. Jadi tugas kita adalah membuat studi kelayakan seperti apa, secara konsep desainnya seperti apa. Nah ini kita akan sajikan kepada siapapun calon investornya. Setelah mendapat kesepakatan dari para pihak, barulah di situ kita mulai kerja. Nah itu kerja pendampingan dari technical assistant, mendampingi para owner bersama dengan para konsultan-konsultan terkait. Karena di dalam hotel ini kan kita hanya bicara 1 orang, tapi kita terlibat dengan banyak komponen atau banyak konsultan-konsultan yang terlibat. Jadi para profesi semua yang terlibat dalam satu rangkaian pekerjaan di dalam satu pembangunan hotel itu sendiri. Oh berarti membantu itu dari awal mau dibangun ya, bukan waktu sudah berjalan ya? Iya, jadi sebenarnya yang paling efektif itu membantunya dari awal. Jadi biar tahu banget. Dari preliminary konsep, ya. Karena kita mengarahkan kepada ownernya seperti apa, konsep hotelnya mau seperti apa, nanti di dalam operasional seperti apa. Jadi jangan owner bangun dulu, baru operator masuk. Nah ini satu hal yang juga sangat bertolak belakang sebenarnya. Jadi yang paling efektif adalah calon owner melibatkan para konsultan di awal perencanaan. Sehingga pada saat operasional itu jauh lebih efektif karena ini menyangkut biaya dan segala macam. Iya, karena hotel sendiri kan untuk operasionalnya cukup besar ya. Belum lagi kita bicara operasionalnya hari-harinya seperti apa, lalu bagaimana cari marketnya seperti apa. Jangan sampai kita bangun hotelnya jadi begitu bagus, pada saat cari tamu kita kesulitan. Sourcingnya dari mana? Sumber tamu siapa aja nih? Nah ini yang menjadi PR para operator hotel. Tugas kita adalah menjalankan operasional dari karyawan, dari rekrutmen, training, sama aplikasi dan day-to-day-nya seperti itu. Jadi sangat kompleks sebenarnya, cuma menarik. Iya. Wah ini keren banget. Terus kalau misalnya nih Pak, dari 29 tahun, itu apa tantangan yang paling terbesar atau misalnya tantangan di awal dulu Bapak dari kuliah terus langsung masuk, itu langsung mendirikan bisnis atau belum. dulu? Jadi setelah tamat saya sebagai karyawan bekerja dulu di beberapa perusahaan, lalu berkembang, lalu pada akhirnya menduduki jabatan GM, lalu mulai fokus kepada sementara lebih banyak untuk di pengembangan bisnis. Ya, jadi mencari potensi bisnis dari beberapa calon investor, bagaimana kita bisa kolaborasi kerjasama di dalam pengelolaan hotel itu sendiri. Berarti kerja dulu terus sampai akhirnya sekarang punya bisnis sendiri. Sekarang baru kita mendirikan punya sendiri. Kalau di Liberta itu posisinya ini kan sebenarnya gini. Kalau bicara tantangan ya, ini kembali lagi untuk memberikan satu koreksi bahwa
tantangan terberat pada kita nih sebenarnya itu pada saat pandemi. Kenapa menjadi tantangan berat? Karena pandemi ini kan dampak secara ekonomi kan tidak hanya lokal, tapi kan dunia. Ini kan force major ya. Betul. Jadi pada saat hotel mulai banyak tutup, nah disitulah peluang kita untuk mengembangkan yang namanya Liberta Hotel Internasional. Ya, jadi kapan Liberta itu hadir gitu? Nah, Liberta itu sendiri sebenarnya kita bentuk pada saat pandemi. Jadi ketika hotel lain pada tutup, ini malah kita punya peluang untuk bisa start bisnis ini sampai hari ini. Jadi ya di mana ada tantangan ya pasti ada peluang. Nah itu kita coba ambil peluang untuk mendirikan yang namanya Liberta Hotel ini sebagai hotel owner berikut hotel operator. Dari awal nih Pak, biasanya kan untuk hotel sendiri ada pasti target marketnya gitu. Kalau biasanya yang Bapak pegang itu target marketnya untuk menengah ke atas, untuk khusus company, untuk khusus orang liburan atau seperti apa Pak? Ya, jadi gini, kalau kita bicara namanya market segmentasi ya, atau target market ini tentu setiap produk, setiap hotel itu kan punya karakter yang berbeda, punya bintang yang berbeda, lalu lokasi yang berbeda. Jadi setiap hotel itu punya karakter yang berbeda, baik terhadap bisnis itu sendiri ataupun terhadap potensi market itu sendiri. Betul. Misalnya ini, contoh kita ada di Jakarta. Kalau Jakarta market yang paling besar adalah karena Jakarta adalah bisnis hotel ya. Jadi market yang paling besar adalah korporasi perusahaan. Nah, kembali lagi, karena produk hotel itu sendiri akan mencerminkan market mana yang mau digrab atau mau diambil. Hotel budget misalnya, kita bicara hotel bintang 2 atau bintang 3, pasti minimum fasilitasnya adalah harus ada kamar, minimal 100 kamar dengan fasilitas meeting room, restoran, segala macam. Berapa size-nya? Size-nya yang bisa mengakomodir kebutuhan market. Kalau misalkan itu size-nya terlalu kecil, berarti market yang kita cari adalah segmennya adalah mungkin kita hanya bicara masalah ke korporasi atau yang walk-in atau melalui travel agent misalnya, online travel agent. Nah ini yang kita dan hari ini. Jadi market sekarang paling banyak ini kalau kita jujur bicara secara market, secara komposisi, market hari ini yang paling besar adalah melalui OTA, online travel agent. Itu yang utama, paling dominan. Lalu korporasi, lalu yang ketiga adalah government. Nah, 3 segmen ini yang perlu kita lihat sesuai dengan lokasi kita ada di mana, lalu produk size kita seperti apa. Jadi cukup menarik untuk dikaji secara terukur untuk bisa menentukan potensi bisnis seperti apa. Karena hotel ini kan bicara jangka panjang terhadap investment. Betul. Terus Pak, kalau misalnya kayak hotel itu kan kita selalu butuh orang baru ya, ataupun orang yang repeat order untuk menginap di hotel tersebut. Karena kan kalau kayak sekolah itu kan otomatis dia akan bayar bulanan kayak gitu kan. Kalau hotel itu kan kita harus mencari terus gitu. Nah biasanya untuk hotel-hotel, apalagi kan hotel ini cukup banyak ya, dari yang bintang 1 sampai bintang 5 gitu kan. Itu gimana caranya biasanya yang Bapak lakukan untuk memasarkan hotel yang Bapak sebagai manajer? Ya, jadi gini, market ini tadi kan kita bicara hotel ini kan punya market segmen yang berbeda-beda. Nah, gimana cara mempertahankan gitu? Karena kan menjadi satu kebutuhan rutinitas. Nah, kalau kita bicara hotel hari ini, hotelnya sudah menjadi kebutuhan. Kalau zaman dulu mungkin orang nginap di hotelnya kayak kesannya kok tabu ya. Tapi kalau hari ini kita bicara hotelnya kan menjadi satu konsumsi, satu kebutuhan yang sifatnya umum. Nah, peruntukannya apa aja? Bisa oleh keluarga, bisa oleh traveler, atau oleh pemerintah atau korporasi yang melakukan kegiatan meeting. Nah, jadi ini yang perlu kita jaga. Tentu kita kembali melihat bahwa contoh misalnya pemerintahan, market untuk government, ini kan punya alokasi anggaran. Ya. Anggaran setiap tahun ada, baik di eselon 1 sampai di eselon 4. Nah, kalau pada market government, eselon-eselon ini kan punya segmen yang berbeda. Misalkan saya eselon 1 misalnya, berarti saya main di bintang berapa? Apakah bintang 2, bintang 3? Eselon 4, mungkin dia di 5 star misalnya. Nah, jadi setiap hotel, setiap bintang punya ceruk market yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Tapi secara umum, hotel
karena sudah menjadi satu kebutuhan, makanya ini menjadi satu habit, satu kebiasaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kota operator dengan timnya untuk mencari market semaksimal mungkin sesuai dengan produk yang diharapkan ataupun yang diinginkan. Oke. Terus kalau misalnya nih Pak, waktu menjadi operator hotel di bisnisnya, itu kan pasti akan ada kesulitan-kesulitannya ya. Pernah nggak sih terus Bapak terlintas, ya udah deh saya mau coba bisnis yang lainnya aja gitu, misalnya saya mau coba buka resto atau bisnis lainnya gitu. Kalau kebetulan di kita ini kan hotel ini kan sebenarnya sangat kompleks ya. Karena kalau kita bicara hotel kan tidak hanya bicara kamar, tapi kita bicara ada meeting room, kita bicara ada restoran, kita ada bicara dapur dan segala macam fasilitas yang memungkinkan di situ, ada spa dan segala macam, ada kolam renang misalnya. Jadi selain hotel ini kan satu produk yang sangat kompleks. Tinggal bagaimana kita memanage ini sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan pasar. Kalau bicara masalah boring lalu harus switch ke bisnis yang lain, ini kembali lagi kepada passion atau core bisnis kita tadinya. Misalkan hari ini kita kebetulan di Libyatan kan tidak hanya fokus masalah hotel, kita juga ada bisnis untuk restoran atau kafe, kita ada bisnis untuk outbound misalnya. Jadi ini menjadi satu ekosistem yang kita bangun. Tujuannya adalah apa? Semua penetrasi market ini bisa masuk sesuai dengan produk yang kita hasilkan. Jadi tidak ada sifatnya istilahnya kita boring. Kalau misalnya kita boring misalnya, daripada saya nginapnya di hotel biasa-biasa saja ya, terus standarnya juga kurang lebih sama gitu. Saya mau coba misalnya saya mau stay di resort, nah, kita juga punya resort gitu. Jadi saya cuma mau saya mau buat event tapi nggak mau di hotel, saya mau restorannya aja atau kafenya aja. Nah, kita punya rumah kopi, kita punya restoran, kita punya resort juga. Jadi beberapa produk ini yang menjadi satu kesatuan yang kita sebut sebagai ekosistem. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Terus kalau dari Bapak itu melihat mungkin untuk saat ini dan seterusnya bisnis operator hotel ini kan akan ada terus ya, karena kan hotel itu akan berkembang, bertumbuh gitu. Sekarang aja udah mungkin ada ribuan kali ya hotel di Indonesia ini gitu. Terus apa yang membedakan bisnis operator hotel yang Bapak punya dengan bisnis operator hotel yang lain? Apa ini menarik nih. Jadi kalau bahasanya begini, ketika bisnis hotel ini kan gini, ada satu istilah orang kaya baru punya hotel, tapi tidak ada orang kaya dari bisnis hotel. Ya. Artinya apa? Orang yang bangun bisnis hotel ini adalah orang yang sudah kelebihan duit. Kita nggak bangun kaya dari bisnis hotel, tapi kekayaan kita sudah miliki baru kita punya hotel. Itu karena apa? Hotel ini kan bicara investasinya mahal. Ya. Kita bicara sekian puluh miliar, anggaplah 100 miliar gitu. 100 miliar ini berapa lama kembali modalnya gitu? Karena returnnya cukup panjang. Ya, kita bicara anggaplah 10 tahun gitu. Nah, daripada saya bisnis hotel dengan 100 miliar, mendingan saya depositokannya duit saya. Tapi kan orang bisnis kan bukan begitu. Ada capital yang harus dicari, ada gain yang harus dicari, yang dicapai misalnya. Jadi dengan semakin banyaknya operator hari ini, poin yang utama adalah bagaimana kita bisa melakukan pola kerjasama kemitraan itu dengan baik, artinya secara transparan dari awal itu kita bahas. Ya. Jangan ada satu istilah yang saya sering gunakan di dalam hari-hari adalah melakukan pembohongan terhadap ketidaktahuan owner. Ya, artinya jangan istilah aji mumpung, owner nggak ngerti hotel ya udah kita ngurusin ya kita cari coba jalan pintas, mencoba mencari keuntungan dari pola bisnis kerjasama ini. Nah ini yang sebenarnya tidak terlalu dan tidak direkomendasikan. Jadi buat teman-teman pelaku bisnis terutama di hotel harus dilihat, dikaji kembali kira-kira kita bermitra ini dengan orang seperti apa. Ini kan kita bicara bagaimana finansial. Kemampuan satu operator ini terhadap finansialnya seperti apa? Karena ini menjadi dasar utama. Yang kedua adalah tim. Apakah operator ini punya tim yang maksimal atau memadai sesuai dengan profesi atau tidak? Gitu. Ya. Lalu yang berikut ada infrastruktur. Apakah operator ini punya office atau tidak? Yang memadai atau tidak?
punya produk yang baik atau tidak, gitu. Lalu yang berikut adalah komponen-komponen lain yang menyangkut kerjasama. Jadi pada intinya adalah bekerja sama dengan para owner ini harus kita bicarakan untung ruginya dari awal. Sehingga owner mendapatkan satu pemahaman, satu kemudahan, kalau posisi seperti ini berarti saya ngambil sikap yang seperti ini. Tugas kita secara profesional adalah bagaimana mengedukasi atau bisa berkolaborasi pada hal yang teratur, terukur, sehingga masing-masing pihak mendapatkan hal yang sama gitu. Walaupun banyak operator hari ini, tapi tidak berarti dengan semakin banyak operator akan menutup peluang kita. Ya, makanya ada satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melihat kredibilitas, kemampuan daripada satu operator yang akan kita bangun. Karena ini adalah distrust, kepercayaan, reputasi, kredibilitas, integritas, ini yang kita pertaruhkan dalam satu bis jangka panjang. Betul. Ya, bis ini bukan cuma bicara 1 tahun gitu, tapi kita bicara kontrak, let's say minimal 5 tahun atau 10 tahun misalnya. Artinya dalam rentang waktu ini tugas tanggung jawab kita benar-benar kita tunjukkan sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang diharapkan yang kita sajikan di awal. Dalam hal ini adalah bisnis seperti apa yang kita sajikan terhadap para owner gitu. Kalau nggak akan sulit. Misalnya gini, ada juga satu alternatif, ada juga satu pola yang biasa dipakai adalah ketika melakukan satu analisa bisnis, yang kita bicara adalah kita seolah-olah menjanjikan sesuatu. Bahwa kalau pakai saya sebagai operator, saya memberikan okupansi let's say 80% gitu. Ya, dengan revenue sekian miliar. Ya kan? Angka ini buat saya terlalu vulgar, terlalu optimistis. Ya kan? Dan tidak terukur. Karena tujuannya adalah membuat owner senang di awal, tetapi pada akhirnya pada realisasinya kita tidak bisa mendeliver apa yang kita janjikan. Nah, ini kan juga menjadi bumerang juga. Jadi jangan juga punya anggapan karena mau dapat proyek, bilang punya proyek lagi, ya udah bikin angka yang terlalu tinggi. Ownernya apa? Ownernya senang dong. Wah, saya kalau pakai operator ini saya dapat okupansi bisa 80-90% gitu loh. Tapi pada kenyataannya kan sampai di angka itu. Jadi yang paling benar adalah apapun yang kita sajikan harus terukur atau harusnya realistis pendekatan yang kita lakukan. Jadi masing-masing bisa mempertimbangkan mana yang saya akan pilih gitu. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi tidak berarti dengan banyak operator akan menyurutkan hati kita atau kemampuan kita untuk tidak bisa berkompetisi dengan teman-teman para operator yang lain. Terus kalau hotel biasanya okupansinya berapa Pak Imam? Kalau kita bicara okupansi yang ideal untuk bisa recover terhadap biaya operasional segala macam, ya, itu kita punya satu platform atau pola yang kita pakai adalah minimal okupansi itu udah 60%. Oh, 60% ya. Aja. Jadi kalau ini parameter yang berbeda ya. Bukan kita tidak semata-mata untuk hotel yang sehat kita hanya bicara okupansi, faktor tentunya. Ya. Okupansi anggaplah bisa 80%, tapi harga jual kita rendah. Ya, secara akumulatif akan memperpanjang pengembalian modal, itu jadi panjang. Jadi varian yang utama adalah satu okupansi, lalu yang kedua adalah harga jual, ya, atau average rate kita berapa. Lalu antara pendapatan dengan biaya ini berapa persen ini, ya kan? Perbandingannya, komposisinya. Jangan sampai omset kita tinggi, tapi biaya kita juga relatif tinggi gitu. Akhirnya apa? Profit kita jadi kecil. Nah, beberapa parameter ini yang kita pakai, kita sajikan agar bisa dipahami oleh para investor atau mitra kerja kita. Biasanya kalau kayak gitu berapa persen memangnya Pak? Untuk operasional, misalnya dari pendapatan segini, untuk operasional segini, biasanya operasional itu berapa persennya? Ya, rata-rata gini. Jadi kalau kita bicara berapa persen efektif occupancy rate, ya, terhadap cost, alokasi biaya misalnya ya. Nah, yang pertama kita bicara occupancy. Lalu berapa rasionya gitu, atau persentase berapa yang agar kita bisa tutup operasional. Nah, kita bicaranya adalah di gross operating profit atau GOP. Anggaplah omset saya 1 miliar di 1 bulan. Kira-kira GOP saya berapa yang sehat gitu. Nah, GOP juga dilihat hotel kita tuh bintang berapa. Jadi semakin besar satu hotel atau semakin tinggi bintang satu hotel, makin besar omsetnya,
makin besar juga biayanya, profitnya makin kecil. Investasi lebih besar. Ya, jadi parameter ini. Ya, jadi kalau kita bicara rata-rata kita bicara di 35%. Ya, arti GOP kita 35% itu kita sudah bisa stabil. Ya. Hotel contoh misalnya hotel bintang 2. Kenapa hotel bintang 2 itu okupansinya let's say anggaplah 80%. Tapi GOP-nya kenapa bisa 40-50%? Artinya apa? Profitnya lebih besar. Karena hotelnya bintang 2 fasilitasnya limited. Maka jumlah karyawan ataupun seluruh infrastruktur ada dalam hotel juga kecil biayanya. Nah, ini yang mempengaruhi profitnya. Begitu juga hotel bintang 5. Hotel bintang 5 dengan fasilitas begitu besar, investasi yang mahal. Nah, profitnya kita bicara 25-28%, artinya buat 30% itu udah bagus. Ya. Jadi beberapa parameter yang bisa kita pakai untuk melihat berapa range keuntungan kita. Bintang 2 itu setara ini yang ada aplikasinya itu, Pak? Bukan, jadi gini, kalau bicara aplikasi ini kan setiap hotel punya aplikasi, ya. Namanya kalau di hotel kita punya namanya booking engine. Ya. Dari booking engine yang kita miliki, kita bekerja lagi dengan ada apa yang disebut dengan online travel agent. Ya. Nah, contoh misalnya siapa pemain OTA paling besar hari ini? Contoh kita bicara, let's say Traveloka. Betul. Ini kan salah satu booking engine platform ya, yang kita pakai. Jadi semua hotel akan menggunakan aplikasi ini. Ya. Berapa persen yang kita charge itu relatif, tergantung berapa jumlah kamar kita. Jadi kita punya bargaining di situ adalah terhadap berapa jumlah kamar yang bisa memberikan kontribusi terhadap kerjasama ini. Terus Pak, kalau misalnya sekarang kan udah 386 hotel ya, berarti yang sudah pernah di manage ya? Bukan. Oh. Kalau itu 300 sekian itu adalah saya sebagai seorang profesional, saya bekerja di beberapa grup hotel operator. Ya. Kalau kita bicara pengalaman itu ketika mulai bekerja dari grup yang pertama, kita chain hotel ya. Ya. Yang pertama saya berkarir itu di Choice Hotel International, ini adalah American brand. Lalu yang kedua saya masuk ke Aston International, atau hari ini kita kenal dengan nama Archipelago International. Nah, itu paling lama saya di situ. Ya, saya kurang lebih 8 tahun. Ya, 8 tahun mengembangkan Aston Group dari 3 hotel menjadi 196. Jadi dalam kurun waktu 8 tahun itu. 8 tahun. Dan saya pikir ini adalah satu pencapaian yang sangat memuaskan, sangat bagus ya, kalau tidak saya bisa mengapresiasi diri saya bahwa itu adalah satu achievement yang cukup baik menurut saya. Betul. Ya. Lalu saya hijrah ke Premier Inn, itu UK company, kurang lebih 2 tahun. Ya, lalu setelah itu saya gabung lagi dengan grup China, namanya Platinum Group, kurang lebih juga 2 tahun. Nah, dari situ saya berhenti untuk secara profesional, saya berhenti untuk membangun bisnis sendiri, namanya Adonara Hotel Management. Betul. Ya. Setelah itu dengan berjalannya waktu, pas pandemi, usahanya saya tutup. Nah, kita merger atau lebur menjadi Liberta Hotel International. Jadi secara profesional sampai hari ini ya saya bergabung dengan Liberta Hotel International, di mana Liberta sendiri tidak hanya sebagai operator, tetapi sekaligus sebagai pemilik hotel. Nah, Liberta sendiri hari ini kita punya 5 hotel sendiri, dan saat ini kita lagi bangun 2 properti, ada di Bogor dan 1 lagi di Jogja. Nah, kedepannya kita akan bangun di Batam, Jawa Tengah. Nah, ini menjadi properti kita sendiri. Jadi di samping mengelola hotel kita sendiri, nah kita juga membuka ruang untuk sebagai hotel operator bekerja sama dengan para owner-owner hotel untuk mengelola, memanage hotel mereka. Kalau boleh tahu 5 hotel itu apa aja Pak yang kayak gitu? 5 hotel yang kita miliki di Liberta itu, yang pertama kita ada Liberta Kemang, ada Liberta Hard Block M, ada di Kebumen Max Soli, lalu Liberta Jogja, 1, Liberta Jogja 2. Jadi kita ada 5 hotel yang sudah existing yang dimiliki oleh Liberta.
sementara ini kita bangun satu lagi di Jogja, satu lagi di daerah Bogor itu resort dengan berbagai fasilitas, dan rencana pengembangan ke depan kita akan bangun lagi di daerah Batang, Jawa Tengah. Jadi in total hari ini kita mengelola kurang lebih 18 hotel. Dari 18 hotel itu ya 5 milik sendiri, selebihnya adalah milik para owner hotel yang lain. Hari ini Bapak bawa buku ya, mungkin boleh di-sharingkan Pak tentang buku ciptaannya? Ini hasil pembelajaran 29 tahun ya? Ya, ini ada satu buku yang saya tulis, judulnya Mastering the Hotel Business. A Journey to Ownership. Artinya apa? Ini satu buku yang saya tulis sebagai hasil dari pengalaman panjang, dan di mana ini sangat menarik karena bercerita atau menulis kondisi real yang kita alami, yaitu dengan latar belakang saya sebagai seorang business development. Nah, saya coba menulis apa sih yang seharusnya kita lakukan, terutama sebagai sharing knowledge, sebagai sharing pengetahuan untuk memberikan pemahaman secara utuh terhadap para calon owner. Artinya apa di sini? Para calon owner ini bisa mendapatkan satu pemahaman dulu. Betul. Bahwa kalau saya bangun hotel ini seperti apa? Kalau saya kelola sendiri sebagai konvensional, itu pola bisnis seperti apa? Kalau saya berikan ke operator, kira-kira benefitnya seperti apa? Lalu kontrak kerja dan operator seperti apa? Nah, jadi paling tidak ini adalah basic informasi yang harus dikuasai, harus diketahui oleh calon investor. Begitu juga dengan teman-teman di hotelier atau para profesional di hotel industri. Minimal mengetahui basicnya dulu, karena gini, kenapa ini penting? Karena kita ini bukan berhubungan dengan setiap investor. Setiap investor ini kan punya karakter yang berbeda-beda. Karakter dalam arti bagaimana mentreatment satu bisnis menjadi satu bisnis kemitraan jangka panjang. Betul. Ada yang berbisnis, saya mau cepat pengembalian modal. Dan karakternya berbeda. Basicnya retail ya, treatmentnya beda. Basicnya tambang ya, treatmentnya beda. Basicnya pengusaha yang lain ya, treatmentnya beda-beda. Jadi secara psikologis itu kita bisa memahami bahwa kondisi setiap orang berbeda di dalam mengambil satu keputusan terhadap pendekatan agar kita bisa mencapai satu kesepakatan kerjasama. Karena ini tidak hanya bicara knowledge, tapi juga kita bicara bagaimana karakter kita, bagaimana chemistry kita satu dengan yang lain. Apalagi dalam dunia bisnis, chemistry ini juga menjadi satu poin penting. Lalu komitmen kita seperti apa, bagaimana integritas kita seperti apa, transparansi kita di dalam membangun bisnis itu seperti apa. Ini yang menjadi satu kolaborasi yang kuat sebagai bisnis jangka panjang. Jadi menarik untuk dibaca. Ya, ini saya persembahkan untuk teman-teman yang ingin memiliki buku ini, ya silakan dibaca. Siap. Keren banget, pasti bukunya ini hasil pembelajaran 29 tahun. Ya, ini ini baru pertama, sebentar lagi saya akan launching buku yang kedua. Tapi tujuannya adalah sebenarnya lebih kepada memberikan satu edukasi. Karena di dalam bisnis, satu hal juga yang perlu dipahami adalah tidak semua orang bisa mengajarkan atau menularkan, memberikan ilmunya kepada yang lain. Ya, sebenarnya hidup kita kan, ilmu ini kan akan berguna ketika kita bisa berbagi dengan banyak orang. Betul. Ya, jadi jangan kita kantongin sendiri. Jadi saya sifatnya lebih kepada bagaimana kita bisa sharing untuk mendapatkan satu ruang, satu kesempatan, bagaimana kita bisa berkolaborasi ke depan yang lebih baik. Itu yang di situ. Oke. Nah, lalu Pak, kira-kira untuk para entrepreneur yang mungkin baru mau mulai berbisnis, kira-kira menurut Bapak apa karakter yang paling terpenting yang harus mereka miliki? Sebenarnya di bisnis ini ya, sukses story satu bisnis ini kan sebenarnya sangat tergantung ke dalam diri kita. Karakter kita, bagaimana kita memperlakukan bisnis itu sendiri. Betul. Ya, jadi bukan tergantung ke pihak lain gitu. Yang susah ini kan bagaimana memulai. Betul. Ya kan? Jadi contoh begini, teman-teman pengusaha ini kan banyak punya hotel. Teman-teman pengusaha ini kan banyak secara finansial punya uang lebih. Tapi nggak tahu cara. Punya duit banyak.
Tapi bagaimana memulai satu bisnis? Karena faktor risiko. Satu faktor risiko adalah karena latar belakang. Secara finansial punya, tapi saya tidak punya latar belakang terhadap satu bisnis tentu. Ya, tentu dalam hal ini apa? Apakah bisa berlaku? Bisa. Tergantung bagaimana pola kita memandang bisnis ini. Ya, artinya apa? Bagaimana menggunakan orang pintar, menggunakan orang lain untuk memanage usaha kita secara tanggung jawab, secara proper untuk kepentingan bersama. Jadi visi misi para pihak ini harus kita terjemahkan dengan baik. Itu yang penting. Karena di bisnis ini, apalagi di hotel ya, sifatnya jangka panjang, jadi harus benar-benar dilihat dengan baik, dianalisa sebaik mungkin secara bijak, terukur untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, karena di zaman sekarang ini banyak orang yang punya bisnis tapi banyak yang tumbang juga gitu ya. Apalagi hotel ya. Hotel ini kenapa saya bilang hotel itu menarik. Satu bisa sangat kompleks. Karena semua ada di situ. Secara HRD ada, secara legalnya ada, secara accountingnya ada, secara marketingnya ada, secara digitalnya ada. Ya, jadi semua menjadi satu, berbaur dalam satu apa yang kita sebut sebagai hotel bisnis ini. Gitu. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menjalankan itu secara kolaborasi yang baik, ya, saling melengkapi dari setiap komponen-komponen ini. Gitu. Jadi ya menarik sebenarnya di dalam bis hotel ini sebenarnya. Ada juga begini, kenapa pemahaman di awal ini sangat penting sebagai gambaran terhadap para owner. Ada semacam bukan ambigu ya, tapi semacam ada satu upaya untuk melakukan semacam kebohongan. Nah, ini juga hal yang perlu dikaji dengan cermat, terutama di dalam aspek legalitas. Ada satu hal yang sering diabaikan oleh teman-teman para owner. Aspek legalitas ini lebih kepada peruntukan terhadap tanah. Kira-kira, karena satu contoh misalnya, kalau saya membangun hotel, kira-kira lahan saya butuh berapa meter? Ini menjadi satu pertanyaan dasar. Apakah 5.000 meter cukup, 1.000 meter cukup, 500 meter cukup, atau 1 hektar cukup? Pemahaman yang utama yang perlu kita lihat adalah legal standing terhadap perizinan lokasi yang ada. Karena setiap daerah punya aturan yang berbeda-beda. Ini kita lihat dulu. Karena nggak mungkin satu lahan, contoh misalkan 1.000 meter. Apakah 1.000 meter saya bisa bangun di atas 1.000 meter? Kan biasanya ada yang nggak bisa. Karena kita lihat secara aspek perizinan yang lain. Ya, misalkan KDB-nya berapa persen, KLD-nya berapa persen, ISP-nya berapa persen. Jadi hal-hal kayak gini yang perlu mendapatkan pemahaman. Kadang ada upaya untuk dengan 500 meter Anda bisa punya hotel, atau punya 200 meter Anda bisa punya hotel. Nah, itu bukan hotel, tapi ruko. Nah, artinya existing bangunan yang kita coba convert. Ketika kita mengkonvert satu bangunan, tidak terlepas dari apa yang disebut dengan aspek legalitas, aspek peruntukan terhadap setiap kebijakan dari setiap peraturan peruntukan di tata kota misalnya. Jadi ini harus kita pahami dulu. Ini saya agak sensitif berbicara ke arah itu karena banyak juga hal-hal yang kita tidak memberikan gambar secara utuh sehingga owner mendapatkan informasi setengah-setengah. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin melakukan satu bisnis, apalagi di hotel, ya mungkin lebih selektif, lebih hati-hati di dalam mengambil satu keputusan investasi karena ini adalah long term investment. Jangan sampai ruginya. Betul. Kenapa? Gitu. Ya. Oke, nah terakhir nih Pak, mungkin ada pesan untuk anak-anak muda sekarang yang mau mulai berbisnis gitu, karena bisnis itu kan sulit gitu ya, nggak mudah, apalagi banyak pesaing. Nah, apa sih pesan terakhir Bapak untuk mereka supaya nggak berhenti untuk berbisnis? Mungkin agak keluar dari situ karena bisnis ini kan macam-macam ya. Betul. Jadi intinya setiap ruang pasti punya harapan yang bisa kita jadikan semacam bisnis.
Tapi berbisnis ini usahakan jangan melakukan bisnis sendiri. Ya, tetapi kolaborasi menjadi kata kunci di dalam membangun suatu bisnis, apalagi ini adalah startup misalnya ya. Jadi jangan melakukan bisnis sendiri, tapi kalau bisa ya tetap kolaborasi sinergi dengan para profesional yang lain dalam satu visi misi yang sama untuk bisa menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Memulailah dengan bisnis secara bersama. Jangan egois, jangan ego. Karena ego ya kita hancur sendiri. Iya. Ya. Tapi kalau kita kolaborasi, nah kita makin diperkuat dari berbagai fundamental yang lain. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan kesempatannya untuk bisa sharing. Jadi semoga apa yang dibagikan hari ini juga bisa sangat bermanfaat pastinya untuk teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.